Jadi pada mabar kali ini kita akan membahas yang namanya Metasploit. Mungkin dari sini teman-teman itu banyak yang paham atau yang udah tahu apa sih sebenarnya Metasploit itu. Jadi Metasploit, nah kita definisi singkat aja. Jadi Metasploit itu merupakan suatu tools yang sekarang itu dikembangkan oleh Offensive Security. Dan untuk penjelasannya, jadi Metasploit itu adalah exploitation framework yang saat ini itu mungkin paling banyak digunakan. Kemudian Metasploit adalah alat yang ampuh yang dapat mendukung semua fase dari penetration testing, mulai dari information gathering hingga post exploitation. Jadi tools ini tuh sangatlah powerful karena kita bisa melakukan information gathering atau pencarian informasi sampai dengan post exploitation. Nah, Metasploit itu mempunyai dua versi. Yang pertama itu Metasploit Pro atau biasanya itu Metasploit yang berbayar. Jadi dia itu merupakan versi komersial yang memfasilitasi otomatis. Nah, pada versi Metasploit Pro ini dia itu memiliki GUI, jadi modelnya itu nggak command line interface. Jadi dia ada versi grafisnya atau UI-nya. Sedangkan yang kedua ada Metasploit Framework, itu merupakan versi open source atau versi gratisnya. Jadi pada mabar kali ini kita akan membahas versi ini karena dia itu sudah tersedia di Kali Linux teman-teman apabila teman-teman itu menginstal Kali Linux, modul dan juga tools. Nah, untuk MSF Consoles itu merupakan command line interface utama. Nanti akan kita bahas pada praktik. Kemudian ada modules. Jadi untuk modules itu nantinya akan kalian gunakan atau teman-teman gunakan untuk melakukan scanning ataupun untuk melakukan exploit atau bisa juga mencari payload. Kemudian untuk toolsnya, alat dari Metasploit ini yang berdiri sendiri dan akan membantu penelitian keamanan atau pentester, vulnerability assessment, dan lain-lain. Kemudian pada tools MS atau Metasploit itu ada MSF Venom, Pattern Create, dan juga Pattern Offset. Nah, kita akan membahas MSF Venom nanti. Untuk Pattern Create dan juga Pattern Offset itu merupakan alat yang biasanya berguna dalam proses exploit development. Nah, pada mabar kita juga akan membahas exploit development. Jadi teman-teman tunggu saja untuk mabarnya. Nah, kita akan membahas modules. Jadi di modules itu ada yang namanya auxiliary. Jadi merupakan modules yang digunakan untuk pengumpulan informasi. Contohnya ada scanner, user, dan juga gather, dan lain-lain. Jadi modules auxiliary ini itu bisa digunakan untuk mencari informasi, untuk mencari port yang terbuka, kemudian untuk melakukan brute force, kemudian bisa juga digunakan untuk brute force password dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya encoder. Jadi di encoder ini merupakan suatu modules yang digunakan untuk melakukan encode terhadap payload agar dia itu sulit untuk dideteksi oleh antivirus. Nah, tetapi pada zaman sekarang kalau misal kita menggunakan Metasploit dan menggunakan encoder ini pasti akan dideteksi oleh si antivirus Windows. Jadi kita perlu melakukan perubahan lah, atau bisa juga membuat kode sendiri dan memanfaatkan encoder dari Metasploit itu juga bisa. Nah, untuk selanjutnya ada namanya evasion. Jadi ketika encoder itu akan melakukan encode suatu payload, nah sedangkan evasion itu akan mengelabui teknologi deteksi yang digunakan oleh sistem keamanan dan jaringan. Jadi perbedaan utama antara kedua modul tadi ada evasion dan juga ada encoder. Nah, pada modul encode itu dia tuh mengubah atau mengenkripsi payload. Sedangkan pada modul evasion dia tuh akan mengelabui teknologi deteksi yang digunakan oleh sistem keamanan dan juga jaringan, atau bisa juga Windows Defender ataupun antivirus.
Nah, keduanya itu dapat digunakan bersama-sama untuk memperkuat keamanan pada saat kita melakukan serangan. Jadi pada evasion seperti terlihat pada gambar, ada AppLocker Evasion, kemudian ada Windows Defender Exe, ada proses hardening juga, dan lain-lain. Kita lanjut. Kemudian ada exploit. Jadi exploit ini merupakan komponen utama dari Metasploit yang memungkinkan pengguna untuk mengeksploitasi kerentanan pada sistem atau perangkat lunak yang rentan. Nah, nantinya kita akan membahas exploit ini pada mesin yang ada di Hacktrace Range. Jadi kita akan melakukan eksploitasi dengan menggunakan Metasploit. Kita lanjut dari materi dulu. Jadi setelah materi kita akan membahas di praktiknya. Ada payload, ada adapter, singles, stagers, dan juga stage. Mungkin di sini teman-teman agak bingung. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu payload, jadi payload pada Metasploit adalah bagian dari kode yang digunakan untuk melakukan eksploitasi kerentanan pada sistem atau perangkat lunak. Nah, payload ini merupakan bagian penting dari eksploitasi karena hal ini akan memungkinkan penyerang untuk mendapatkan akses dan juga kontrol pada target yang diserang. Payload itu dapat berupa shellcode, script, file biner, yang dapat dieksekusi pada target setelah eksploitasi itu berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya ada adapter. Jadi adapter itu adalah komponen yang digunakan untuk mempersiapkan payload sebelum dienkripsi dan dikirim ke target. Sedangkan singles adalah jenis payload yang terdiri dari satu file yang dia itu lengkap dan dapat dieksekusi. Ada stagers. Stagers adalah jenis payload yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu stager dan juga stage. Nah, untuk stager itu biasanya dikirim terlebih dahulu ke target dan dijalankan untuk memuat stage. Sedangkan pada stages itu merupakan payload sebenarnya yang dieksekusi setelah stager berhasil memuatnya. Selanjutnya untuk post. Jadi untuk modul post ini akan berguna pada tahap akhir dari proses penetration tester atau pada saat kita melakukan penetration testing, khususnya pada tahap yaitu post exploitation. Jadi pada post ini ada AX, Android, Apple iOS, BSD, hardware, Linux, multi, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai. Jadi kita akan langsung mempraktikannya di Hacktrace Range agar teman-teman itu nggak bingung gimana cara penggunaan Metasploit. Nah, jadi kita akan membahas yang Metasploit yang tadi sudah kita jelaskan di salah satu mesin di sini. Mungkin di sini teman-teman ada yang sudah selesai. Jadi kemarin juga kita sebenarnya sudah membahas mesin ini, yaitu mesin River atau mesin yang digunakan pada saat ZF kemarin. Nah, untuk mesin River ini IP-nya itu 10.12144. Nah, ketika teman-teman mengakses 10.12144 ini nggak akan bisa karena kita belum terkoneksi dengan VPN. Contoh, kita coba akses. Oh, bisa karena udah ke cache di sini. Kalau misal kita buka di private, nah dia nggak akan bisa kebuka karena kita belum terkoneksi dengan VPN. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali main di Hacktrace Range, jadi untuk cara mendownload VPN-nya itu ada di sebelah sini, ada sebelah kanan, ada VPN access. Jadi bisa pilih I'm not a robot untuk versi CAPTCHA, kemudian di-download. Nah, setelah sudah di-download, kita menuju ke terminal. Kekecilan, Ctrl plus.
Udah agak besar. Nah, jadi kita perlu terkoneksi terlebih dahulu di VPN. Nah, untuk cara koneksinya, ke download caranya, komennya itu sudo open VPN, kemudian nama VPN yang teman-teman dapatkan tadi. Biasanya nama VPN ini akan sama dengan nama username-nya. Kemudian masukkan password dari kali. Karena untuk terkoneksi dengan VPN, teman-teman itu perlu akses root. Nah, ketika sudah terdapat tulisan initialization sequence complete, berarti kita sudah terkoneksi dengan VPN. Untuk melakukan pengecekan, kita bisa menggunakan ifconfig. Jadi terlihat di sini ada tun 0. Di sini kita mendapatkan IP yaitu 10.18.200.126. Jadi kita sudah bisa bermain di Hacktrace Range atau di lab yang ada di Hacktrace Range di semuanya ini. Jadi kita akan mulai. Pertama, yang kita lakukan agar kita bisa masuk ke dalam mesin yang ada di Hacktrace Range, kita perlu mencari informasi sebanyak mungkin. Nah, di sini kita hanya dikasih tahu IP dari rivernya. Nah, kita hanya dikasih tahu IP river ataupun background story. Nah, di sini ada background story-nya juga, teman-teman bisa baca. Bisa jadi ini merupakan clue dari mesin. Jadi pastikan untuk membacanya. Bisa kalau misal teman-teman masih bingung, di sini ada bacanya, the dream is always it look far and the distance villa are reachable stones underfoot. Kita cari informasi. Nah, biasanya kalau main di Hacktrace Range, yang pertama kali dilakukan adalah kita mencari informasi port berapa sih yang sebenarnya terbuka di IP ini. Caranya gimana? Caranya bisa menggunakan tools yang bernama Nmap. Nah, untuk komennya, teman-teman bisa memakai Nmap, kemudian min pmin. Ini itu merupakan parameter untuk melakukan scanning semua port. Jadi untuk semua port itu ada port dari 1 sampai 65535. Kemudian masukkan IP-nya. Kemudian ada parameter tambahan, ada min scv, jadi C itu untuk script, kemudian untuk V besar itu merupakan versi, jadi nanti itu dia akan mencari informasi dari versi yang dijalankan oleh service yang ada di portnya. Kemudian untuk parameter min on, dia akan mengeluarkan hasil secara normal dan akan membentuk file yang bernama river.nmap. Nah, di sini kita sudah melakukan scanning. Jadi untuk mempercepat, kita sudah melakukan scanning di sini. Kita mempunyai informasi port 22, port 80, port 3000. Di sini terdapat port 22. Port 22 itu apa sih? Kalau misal teman-teman bingung apa sebenarnya yang jalan di port 22, itu teman-teman bisa cari di internet. Biasanya itu ada. Misalnya kita cari port 22 apa. Nah, di sini ada port 22 itu SSH. SSH itu apa sih? Nah, itu kita juga harus cari kalau misal teman-teman itu nggak tahu. Jadi kalau secara singkatnya, kalau misal kita dapat informasi SSH begini, kita perlu login kredensial untuk bisa menggunakan SSH ini. Karena kita itu nggak tahu informasi apa-apa tentang terkait SSH ini, ataupun username dan juga password yang ada di mesin ini, maka kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini juga ada port 80. Untuk port 80 bagi yang nggak tahu, jadi port 8 itu merupakan
port untuk HTTP, yaitu merupakan web server. Nah, di sini untuk web server yang berjalan itu Apache dengan menggunakan versi 2456. Kita mendapatkan dua informasi, yaitu OpenSSH 9241 Debian 9.2p1, kemudian ada versi Apache HTTPD 2456. Nah, saran dari saya, apabila kalian information gathering itu dicatat semuanya. Kita bisa pakai namanya cherry tree di sini. Tambah contoh reconnections atau recon. Nah, di sini kita dapat 3 port sama port 22 itu SSH versinya tadi menggunakan ini. Kemudian ada port 80, dia jalan Apache, ada versi ini. Kalau ada port 3000, port 3000 di sini yang tertangkap itu dia open, jadi kita bisa buka nantinya. Di sini juga ada HTTP, kemungkinan dia bisa diakses dengan menggunakan web browser. Nah, kita sudah dapat info 3 itu. Pertama, teman-teman itu bisa coba cari exploitnya. Untuk versi OpenSSH 92p1 itu ada exploitnya nggak sih? Kemudian untuk Apache HTTPD 2456 itu ada exploitnya atau enggak? Nah, kalau misalnya nggak ada, berarti kita bisa melewati part ini. Jadi kita bisa coba explore di port 80 itu ada apa. Untuk ekspor 80 jadi 144. Di sini ada default patch dari Apache itu. Jadi apabila teman-teman itu baru pertama kali menginstal Apache itu dan menjalankannya, itu tampilan yang akan diberikan itu seperti ini. Nah, kita hanya mendapatkan informasi ini. Ini informasi yang tidak berguna. Kita bisa melakukan tahap selanjutnya, yaitu bisa menggunakan atau bisa melakukan brute force directory. Nah, untuk brute force directory di sini saya menggunakan GoBuster. Untuk yang versi UI itu ada namanya Dirbuster. Ini juga enak, agak lama. Nah, kita masukkan URL tadi, kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita gedein go faster, jadi dia itu akan mengirim 200 atau 200 request per 1 detiknya, jadi akan lebih cepat. Kemudian kita masukkan word list yang akan kita gunakan untuk melakukan brute force directory. Kita cari, nah biasanya itu terletak di /user, kemudian di share. Lalu ada yang namanya word list, mana word list ini. Kemudian kita pakai folder Dirbuster. Nah, di sini ada Apache user enum, directories. Biasanya kalau saya itu pakai yang directory list 2.3 medium. Bisa ini. Kemudian untuk birecursifnya itu kita checklist. Jadi birecursif itu, bentar kita coba start. Nah, jadi kalau birecursif itu ketika ketemu suatu directory, dia itu akan melakukan brute force lagi sampai directory-nya itu mentok atau nggak ada lagi. Nah, ketika menunggu scanning ini, kita bisa explore lagi ke port satunya. Tadi kan kita dapat port 3000 kan.
Oh, dan itu HTTP, jadi kita bisa akses di web browser. Kita tambahin .2, nah 3000. Tampil di layar ada yang namanya Gitti. Kita lihat cara baik-baik. Kalau misal dilihat dari bawah itu terlihat di sini port by Gitti version 1.12.5. Ini merupakan suatu informasi, kita bisa copy, kemudian kita masukkan ke Cherry Tree tadi. Kalau udah ketemu versi gini, itu bisa teman-teman cari di internet, ada nggak sih exploit dari Gitti ini. Jadi caranya itu Gitti exploit, kemudian ditambahkan dengan versinya 1.12.5. Terlihat Pak Google menampilkan exploit database, jadi dan untuk kerentanannya itu namanya remote code execution. Jadi kita bisa langsung mendapatkan shell apabila kita berhasil mengeksploitasi. Dan di samping RCI-nya ada tulisannya authenticate. Ketika teman-teman melakukan atau mencari suatu exploit dan terdapat ada tulisannya authenticate, berarti exploit ini itu membutuhkan username dan juga password dari Gitti. Nah, kita kan nggak punya nih informasi username ataupun password dari Gitti. Kita bisa mencarinya. Nah, sebelum itu kita baca dulu sebenarnya apa sih yang dieksploitasi dari Gitti ini. Balik lagi. Untuk autornya ada Podalirios, jadi teman-teman bisa cari. Terkadang itu kalau misal ada seseorang yang buat exploit itu biasanya dia buat artikel. Podalirios. Nah, ini ada podalirios.net. Untuk versinya CVE 2020 Gitti Authenticate Remote Code Execution using GitHub. Jadi yang terkena kerentanan itu si GitHooks. Kita baca ada exploitation in order to successfully exploit this vulnerability atau fitur. The target server Gitti version should be between version 1.10 sampai 1.13. Nah, di sini kita tadi dapat informasi 1.12.5, jadi dia masih bisa terexploit. Nah, and you need a valid account, username and password. Nah, di sini ada username password with migrate GitHub, GitHooks reactivate. Jadi kita perlu account yang memerlukan username dan juga password, dan dia itu bisa membuat GitHub. Dari sini kita bisa mengeksplor si Gitti-nya. Ada fitur home, kemudian ada fitur explore. Nah, di sini ada repository, kemudian ada juga user di sini. Nah, dari user kita mendapatkan informasi ada Askira dan juga lelah. Kita bisa masukkan ke dalam Cherry Tree. Jadi ada phone user Askira dan lelah. Kita dapat nih user Askira dan juga user lelah. Lalu apa yang dari sini kita bisa melakukan brute force. Nah, untuk brute force-nya teman-teman bisa brute force ke port 22 atau port SSH, bisa juga langsung ke port 3000 karena di sini ada terdapat sign in. Biasanya kalau pertama kali dilakukan itu coba-coba dulu, misal Askira min nggak bisa, kemudian coba lagi namanya. Biasanya terkadang orang-orang itu membuat password
sesuai dengan username-nya dan ditambah dengan tanggal lahir, itu sering banget terjadi. Kita coba Askira, login, dan kita masuk di user Askira. Nah, tadi dieksploitasi dari Git ini, dia itu bisa membuat migrate Git hooks. Jadi kita coba. Dan untuk repository itu ada di sini, coba Askira, kita buka, kemudian kita menuju ke setting. Nah, di sini terdapat Git hooks, jadi kita punya permission untuk membuat Git hooks yang otomatis kita bisa melakukan eksploitasi di Git ini. Oke, kita dapat lagi Askira, ya, kredensial, Git. Kemudian dia juga bisa RCE, authentic. Kita bisa mencari lagi subsploit, Git. Nah, jadi subsploit ini akan mencari exploit yang ada di dalam exploit DB. Tentunya ini bisa kita gunakan apabila teman-teman itu melakukan pentest di dalam yang tidak bisa membutuhkan internet, itu bisa menggunakan subsploit ini. Di sini ada 4, Git 1.12.5, 1.16.6, 1.40, 1.75. Ada Git 1.16.6 RCE. Kita bisa coba yang ini. Ini kan tulisannya ada Metasploit nih. Jadi kita bisa langsung masuk ke dalam Metasploit. Nah, untuk mengaktifkan Metasploit itu teman-teman bisa menggunakan MSF Console. Kita coba lihat lagi tadi di rebusternya. Kayaknya nggak nemu apa-apa. Ada banyak, ada icons manual. Ini manual itu biasanya emang ada kalau misal teman-teman itu baru menginstal Apache, itu pasti ada, jadi dia kurang berguna untuk mendapatkan informasi. Ada server status juga, dia responsnya 403, jadi forbidden. Ada icons, situ juga forbidden. Jadi kita coba eksploitasi tadi yang kita dapatkan. Nah, kita sudah masuk di Metasploit. Jadi untuk cara pertama untuk mencari eksploitasi, untuk mencari exploit di Metasploit itu bisa menggunakan yang namanya search. Atau untuk melihat komen-komen yang bisa kita gunakan, kita bisa menggunakan help. Untuk help ini kita bisa pakai ada yang namanya core comment, ada banner, CD, color, connect, dan lain-lain. Kemudian ada modul comment, ada job comments, resource script comment, database backend comment, dan lain sebagainya. Kita langsung cari. Jadi bisa menggunakan search. Untuk versinya tadi Git 1.12.5 ada nggak? Ada. Nah, di sini Git hooks remote code execution. Untuk bisa menggunakan si exploit ini, kita bisa menggunakan use. Terus untuk nomornya, ini kan di sini ada pagar. Ini untuk nomornya. Jadi kalau misal gini, agak banyak kan. Nah, ini kan ada 0123. Nah, kita bisa gunakan use. Tadi Git hooks yang dieksploitasi itu nomor 1, jadi use 1. Nah, kemudian untuk bisa melakukan eksploitasi itu kita mempunyai prasyarat
atau harus mengisi apa aja sih. Kita bisa menggunakan option. Jadi pada option ini kita lihat di bagian require. Untuk bagian require ini merupakan bagian yang dibutuhkan. Jadi ada password, karena kita tadi sudah mendapatkan passwordnya, yaitu Askira. Kemudian ada airhost. Airhost ini merupakan target hostnya atau IP-nya tadi, yaitu 10.121.44. Kemudian ada airport. Untuk airport ini sudah di pause, yaitu port 3000. Kalau misal portnya di sini itu dipasang 8000 misalnya, kita juga harus mengubah di airportnya ini. Kemudian ada target URI. Untuk target URI ketika kita coba nih itu langsung muncul si git-nya. Jadi dia di slash atau di folder root. Kemudian untuk username-nya tadi kita sudah mendapatkan username-nya, yaitu Askira. Kemudian untuk payload-nya, nah di sini kita menggunakan payload the Linux, dan ketika kita berhasil mengeksploitasi, kita akan mendapatkan shell meterpreter. Untuk metodenya kita menggunakan reverse TCP. Jadi kita melakukan set tadi apa aja ya, password masih Askira, kemudian set username tadi juga Askira. Untuk set airhost itu merupakan target kita tadi 10.121.44. kemudian ada set airport, tadi nggak usah di set karena sudah 3000 ya di sini, 3000. Nah untuk payloadnya ini juga perlu kita set, karena nantinya payload ini akan dikirimkan ke IP kita. Untuk lhost ini merupakan LIP kita. Nah IP kita tadi kita bisa menggunakan ifconfig untuk melihat IP yang kita dapat tadi 10.18.200.126, atau teman-teman bisa juga menggunakan set lhost tun zero. Kemudian untuk kita coba lihat lagi di option, payloadnya ada lhost dan juga lport. Lport ini jalan di 444, jadi kita abaikan saja. Teman-teman juga bisa mengganti si lportnya ini. Contoh bisa mengganti juga lport 1234. Ketika di option dia akan terganti dengan 1234. Oke, semua sudah komplit. Sudah komplit terisi. Askira 11.2144 3000 Askira. Kita coba jalankan kan. Terlihat pada layar kita authenticate with Askira, dan pada prompt juga terdapat login. Dia akan membuat repository terlebih dahulu agar si Metasploit ini bisa menggunakan fitur dari Git tadi yang rentan, yaitu Git hooks. Nah, file create, sending states, comment stager progress 100%. Meterpreter session 1 open, jadi kita berhasil masuk dan mendapatkan shell sebagai meterpreter. Ketika kita melakukan ketik sysinfo file, coba untuk fitur dari Metasploit itu coba ada background bg GUID get session ID no. Nah pada Metasploit ini juga pada meterpreter ini kita bisa langsung melakukan download ataupun upload file kita ke dalam server. Ada fitur download dan juga ada fitur upload.
kita get UID, coba get UID. Kita masuk sebagai server username Git. Karena di Metapreter ini komennya agak terbatas, jadi bisa masuk ke dalam shell-nya dengan mengetikkan perintah shell. Kalau kita enter, kita masuk ke dalam shell. Contoh ID, kita dapat ID-nya. ID yang kita gunakan yaitu ID Git, user ID-nya Git, group ID-nya Git, kemudian ada groups-nya juga Git. Nah, agar lebih lebih interaktif, kita bisa menggunakan PTY. Jadi kita cek terlebih dahulu versi Python. Kita akan menggunakan Python di sini. Menggunakan Python 3. Nah, di sini terdapat dia ada di directory user bin Python 3. Kemudian kita ketikkan Python 3 min c. Nah, import pty.spawn /bin/base, enter. Kita masuk dengan user git untuk mesinnya si River. Kita coba ke directory slash. No. Nah, dari sini teman-teman kan sudah mendapatkan user git dan juga sudah mendapatkan akses dari shell-nya. Lalu untuk tahap selanjutnya, yaitu kita perlu untuk mendapatkan hak akses yang lebih tinggi. Kalau misal dilihat dari sini, kita kan nggak bisa masuk nih. Ntar ls-la. Ini ada beberapa directory. Nah, kita coba masuk ke directory root. Terlihat di sini kan untuk permissionnya itu hanya si user sendiri saja. Jadi untuk ini merupakan suatu bentuk directory, kemudian read write execute. Jadi yang hanya bisa melakukan read write execute itu hanya si user root sendiri. Ketika kita coba menuju ke directory root, itu permission denied karena kita tidak diperbolehkan. Nah, untuk cara privilege escalation yang paling mudah itu coba sudo min l. Jadi kita melihat dia bisa nggak sih si git ini melakukan sudo atau super singkatan dari super user do. Karena agak nge-lag. Lag sekali. Kita Ctrl C. Yang import pty.spawn bin/base. Kayaknya untuk si sudo min l ini nggak bisa, jadi dia nggak bisa jalanin perintah sudo. Nah, yang perlu kita perhatikan yaitu kita melihat user apa aja sih yang ada di dalam server ini. Untuk membacanya, kita bisa melihat di etc passwd. Di sini ada user root. Untuk melihat user dari mana, kita bisa melihat dari si /bin/base ini. Ada user root, kemudian kita lihat lagi itu ketika di bawah ada user askira dan juga ada user git. Kita tadi sudah mendapatkan informasi, yaitu kita mendapatkan user askira. Kita coba login sebagai askira, apakah bisa? askira, passwordnya askira juga. Nggak bisa, berarti bukan itu jalannya, jadi kita perlu cari jalan lain.
Nah, untuk cara yang lebih mudah lagi, untuk bisa langsung mendapatkan akses root, itu bisa menggunakan find slash min permission. Jadi kita melihat permissionnya apa, kita cari kerentanan SUID, in sama dengan S, atau user sama dengan S, kemudian kita min type, kita cari type-nya itu file, kemudian kita masukkan error ke dalam dev null. Nah, teman-teman bisa mencarinya, ada dbus, OpenSSH, CAFN, GPSSWD, dan lain-lain. Teman-teman bisa mencarinya di langsung. Di sini ada yang namanya getfobin. Jadi teman-teman bisa mencari di sini ada nggak sih file yang sudah kita dapatkan ini di dalam sini. Kalau misal nggak ada, jadi bukan itu jalannya, jadi kita harus mencari jalan lain. Nah, untuk jalan lainnya kita bisa mengecek port berapa yang kebuka di server. Caranya ss min ltnp, kita dapat port 22, 10.000, 2280, 3000. Nah, tadi kan kita sudah melakukan scanning dengan menggunakan nmap di luar. Kita hanya mendapatkan 3 port, yaitu 22, 80, 3000. Sedangkan di sini atau di localhostnya itu terdapat port 10.000. Kita coba port 10.000 nya dengan menggunakan curl. Ada curl localhost 10.000. Nah, di sini ada TML dan terlihat tulisannya this web server is running in SSL mode, try the URL. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengeluarkan port 10.000 ini agar kita bisa akses di lokal kita. Jadi kalau misal nggak dikeluarin portnya, ketika kita coba akses nih 112.144 10.000, itu dia nggak bisa atau nggak akan tampil karena dia hanya bisa diakses oleh lokal hostnya. Nah, dari sini kita bisa memanfaatkan fitur dari Metasploit atau dari Meterpreter. Ada yang namanya port forwarding, teman-teman bisa membacanya. Jadi kita coba akses port forward Metasploit. Nah, di sini ada yang langsung dari web obsec Metasploit unleash. Untuk port forward sendiri itu kita bisa mencarinya, jadi ada komen yang bernama port fwd. Ketika kita coba port fwd minha, nah, ini merupakan cara penggunaannya. Ada usage, port forward, bisa kita tambahkan si port tadi, bisa juga kita delete, list, flash, dan juga diikuti dengan argumennya. Nah, argumennya ini terlihat di sini ada min L besar, min P, min R, dan juga min R besar. Kita akan mengeluarkan port tadi dan agar kita bisa akses di local host kita. Jadi untuk caranya port forward, kemudian kita tambahkan min add min L local port to listen none. Jadi kita buka di port 10.000. Jadi si Metasploit ini akan membuka port kita di port 10.000. Kemudian min P ini merupakan port dari target yang nggak bisa kita akses tadi, yaitu si 10.000 ini. 10.000, kemudian kita tambahkan hostnya. Untuk hostnya tadi, jadi kita tambahkan min R
Winner 10.1.2.1.4.4. Enter. Forward TCP relay. Kita coba kita buka prom lagi, ssmin ntlp. Kita coba lihat apakah port 10.000 open di lokal kita. Lihat di sini ada localhost, kemudian untuk port 10.000, jadi kita bisa mengakses port 10.000 ini. Jadi coba enter lagi. Seharusnya kita bisa mengakses si port localhost, atau untuk lebih cepat kita bisa menggunakan curl kalau 10.000. Di sini kita bisa lihat dia menampilkan HTML, jadi kita bisa mengaksesnya. Try the URL mode, try the URL, jadi kita bisa coba ya, https localhost 10.000, enter. Perlu SSL. Nah, kelemahan dari Metasploit ketika kita melakukan port forwarding emang agak lama. Jadi teman-teman bisa menggunakan tools di luar sana. Ada tools bagus yang bernama Sysel. Nah, teman-teman bisa menggunakan tools Sysel, Sysel GitHub. Untuk port forwardingnya bisa menggunakan tools Sysel ini. Jadi karena ini lama sekali, jadi kita skip. Jadi teman-teman bisa melanjutkan apa yang sudah saya lakukan tadi, yaitu sampai sampai port forwarding. Nah, ketika semuanya sudah selesai, itu teman-teman bisa mendapatkan flag. Nah, untuk flagnya di mana? Yang pertama, untuk flagnya itu ada di cd/home, kemudian kita coba ls. Nah, ada di user, jadi dilihat dulu di Askira ataupun di Git. Ketika kita coba ke Git, inela, di sini itu nggak ada user.txt, berarti di sini nggak ada flagnya. Berarti kita bisa menuju ke folder Askira, kemudian ls-la. Nah, ada flag user.txt. Teman-teman bisa membaca user.txt dan langsung memasukkannya di dalam hashtrace range di sini. Jadi teman-teman bisa ke home untuk cara memasukkannya, terus kemudian ke dashboard. Kita coba wc-m user.txt. Nah, dia berjumlah 33. Terus di action sini, kemudian di input flag. Jadi teman-teman baca flagnya tadi dan dimasukin di sini. Kemudian ada difficulty level. Nah, ini maksudnya teman-teman untuk melakukan eksploitasi di user flag ini kesulitan, sedang ataupun susah. Nah, teman-teman bisa memilih seperti itu. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu, kita sampai sini dulu untuk pembahasan Metasploit. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dieksplor dari Metasploit. Kita bisa menggunakan MSF Venom untuk melakukan create suatu exploit ataupun suatu reversal dan lain sebagainya. Pertumbuhan dan penggunaan teknologi semakin masif di Indonesia. Profesional di bidang cyber security sangat dibutuhkan oleh industri. Persiapkan diri kamu buat berkarir di bidang cyber security. Kamu bisa mulai dari Hacktrace. Di Hacktrace, kamu bakal praktik langsung di cyber security lab yang dibuat berdasarkan pengalaman di dunia nyata. Dan di sini kamu juga bisa diskusi bareng di Hacktrace Discord Community. Mulai persiapkan karirmu di dunia cyber security. Hacktrace, Discover Cyber Security.